materi tentang usaha dan energi. Nanti untuk PowerPoint-nya akan saya kirimkan di GCR ya. Kalau memang nanti mau dicatat, dicatat. Dan nanti saya kasih latihannya. Oke, kita mulai dulu. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Di sini kita akan membahas tentang usaha, energi, dan daya. Sekarang apa perbedaannya usaha, energi, dan daya? Ibu mau tanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan usaha dalam fisika? Misal Avicenna, ada 2 orang nih. Satu Avicenna, satu misalnya si Rahma. Si Avicenna mendorong tembok. Yang Rahma dia mendorong kursi. Apakah keduanya sama-sama melakukan usaha? Avicenna nggak dorong tembok si Avicenna. Yang si Rahma dorong kursi. Ya, kursinya dari titik A pindah ke titik B. Sedangkan si Avicenna dorong tembok. Kira-kira kalau si Avicenna dorong tembok, temboknya pindah atau enggak? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Saya tanya lagi. Apakah kegiatan yang dilakukan Avicenna dengan Rahma itu adalah suatu usaha? Ayo. Ayo dijawab. Kalau iya, Bu. Oh iya, kenapa? Iyanya apa? Oh iya, Bu, kan sama-sama mendorong dia usaha. Gitu. Hello. Saya lagi nanya ini. Dijawab, ini kameranya pada mati lagi nih. Avicenna, Rahma deh sama Avicenna. Avicenna, kamu dorong tembok. Sama-sama nih kekuatannya sama si Rahma. Rahma dorong kursi. Nah, si Rahma ternyata kursinya pindah. Nah, si Avicenna temboknya biar didorong sama kekuatan dengan si Rahma, gayanya juga sama, tapi temboknya tetap di situ. Apakah kamu melakukan usaha, Avicenna, dengan mendorong tembok? Nggak tahu gimana, enggak, makanya saya nanya dulu. Apakah kamu melakukan usaha? Iya. Kenapa iya? Kan mendorong, ya. Terus, siapa namanya? Rahma. Apakah Melakukan kamu usaha, kalau kamu melakukan usaha nggak? melakukan usaha, Bu. Melaku Karena kursinya berpindah tempat dari titik A ke titik B. Itu. Kalau Avicenna melakukan usaha nggak? Enggak, Bu. Enggak, kenapa? Karena sebuah usaha kan benda yang seperti benda yang dipindahkan dari titik A ke titik B begitu, Bu. Menurut Gitu. saya. Oh, gitu. Gitu doang. Ya, Bu. Ya, berarti yang namanya usaha itu apa sih? Ada apa, punya apa? Yang namanya usaha punya apa berarti dia? Perpindahan. Punya apa dia? Punya apa dia? Punya gaya, Bu. Ada gaya. Sama sih, itu juga punya gaya sih. Siapa? Avicenna juga punya gaya. Tapi kan bendanya nggak berpindah, Bu. Tapi bendanya nggak berpindah. Berarti yang namanya usaha itu apa dong?
Berarti yang namanya usaha apa? Oh, tadi berarti usaha itu kan W ya? W ya? Ya kan? W itu Iya. usaha. Punya apa? Dia punya, ini kan usaha. Punya apa dia? Yang pertama, ada yang namanya gaya. Ya. Oh, Bu, Avicenna juga punya gaya yang dikeluarkan. Iya, tapi temboknya tetap di situ. Ya, kalau si itu kan punya apa namanya? Ada gaya tapi punya tempatnya berubah. Kursinya dari tadinya titik A jadi ke titik B. Ya berarti punya apa dia? Punya yang namanya Perpindahan. jarak atau perpindahan. Ya, jarak atau perpindahan dia punya. Berarti yang namanya usaha nih kan, nih titik awalnya ini. Nih, ya kan? Didorong tuh sama si Rahma. Akhirnya ada di sini. Gitu kan? Berarti yang namanya usaha itu adalah yang menyebabkan benda, gaya yang menyebabkan benda berpindah. Berarti ada gaya yang menyebabkan benda berpindah. Nah, rumusnya ini. Nih, W sama dengan F dikali X. Ada juga yang nulis ini kalau X atau delta A, delta AX ya. Atau ada yang nulis juga delta AS gitu. Tuh. Kok ini ada yang ini Bu? W sama dengan F kali delta X cos theta. Ini ketika misalnya kamu adikmu menarik apa namanya? Mobil-mobilan, ya kan? Mobil-mobilan dengan tali gitu kan, ditariknya sama adikmu kan dari atas gitu kan. Nih posisinya misalnya ini mobil-mobilan nih, ini mobil-mobilan. Ini dia tarik set gitu, ya kan? Dia tarik ini tali set gitu kan. Berarti di sini ada yang nama sudutnya di sini. Makanya W sama dengan F kali delta X cos theta gitu. Nah, di sini ada tulisannya 1 Joule itu sama dengan 1 Newton dikali meter. Ya, Newton itu apa sih? Gaya. Ntar dulu. Satuannya satuannya gaya apa sih? Satuannya gaya apa sih? Satuannya Newton. gaya Newton. Satuannya gaya kan ini kan Newton ya. F itu kan sama dengan sebenarnya M dikali A, gitu kan? Awalnya loh, M kali A atau M kali G. Ini kan kilogram meter per second kuadrat. Kilogram meter per second kuadrat. Nah, ini kalau dituliskan jadi kilogram meter per second kuadrat. Ini sama dengan Newton. Nah, kalau Joule berarti Newton dikali meter. Joule itu sama dengan 1 Newton 1 Newton dikali meter. Berarti Newton meter gitu. Ya, tuh. Nah, gimana kalau usahanya pakai grafik? Gimana usahanya kalau usahanya pakai grafik? Ini grafik yang begini misalnya. Berarti
rumusnya ini cuman di sini. W sama dengan, ini kan di sini ada F-nya kan? F-nya di sini. Oh, perpindahannya mana? Dari X1 pindah ke X2. Berarti W sama dengan F dikali delta X. Gitu kan? Itu. Jadi ya sama begitu. Yang dicari adalah apa namanya? Perpindahannya dari X1 ke X2. Kalau yang ini, ketika kamu ada grafik seperti ini, mulainya dari awalnya dari D, dia jalan, jalan ke C, ya kan? Habis dari C dia ke B, gitu kan? Habis dari B sini dia ke E, dari E ke F terus ke sini. Jadi untuk menghitungnya berarti ini A, D, C, B. Itu siapa yang masuk ya? Itu siapa yang masuk ya? Ntar dibilang nggak diizinin lagi. Rizky Ramadan ya? Dari A, nih, dari A, D, C, B. Berarti untuk menghitung usahanya, berarti yang pertama adalah ini. Luas trapesium yang dicari. Berarti ini ada 3. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah nyari ini, luas trapesium. Ini adalah yang pertama. Apa yang murah? Ini diem banget. Jadi, yang kalian lakukan adalah ketika ada grafik seperti ini. Yang pertama berarti kalian cari luas trapesiumnya. Nih, berarti kan luas trapesium berapa ini? Luas trapesium apa sih rumusnya? Ibu lupa. Halo? Ada orang nggak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu tanya luas trapesium apa? Luas trapesium. Luas trapesium apa sih? Lupa Ibu. A tambah D kali T bagi 2. A Tambah D. A tambah D. Coba ini Kali. berapa? Berarti ini berapa ininya? A tambah B. Apa A tambah B? Luas trapesium coba. Coba. A bagi 2. Coba ini di sini berapa ini? Ini bawahnya berapa? Ini bawahnya berapa tuh? 4. Bawahnya berapa tuh? Dari A ke B sini berapa? 4. Yang di 4. atasnya berapa? Luas trapesium gimana sih? Coba, luas trapesium. Luas trapesium. Apa?
1/2 dikali A ditambah B dikali T. Kali T. T-nya berapa? T-nya berarti 10. Coba dihitung itu. T-nya berarti berapa? 10. A-nya yang di atas. A-nya berarti yang di atas ini. D sama C ya? A-nya. Ya enggak? Iya. Ya. Iya enggak? Iya. Iya. Yang ini berarti yang ini. DC itu 2. 2 setengah di dalam kurung 2 ditambah 4. Gitu kan? Iya. Iya, Ya Bu. enggak? Ya, Iya, Bu. Bu. 2 ditambah 4. Ini Bu, Ibu gedein deh nih. Ntar biar bisa dicoret-coret dulu. Ya, berarti yang luas trapesium gimana? Kita bikin. Yang ini luas trapesium. Kita katasin ya. Berarti W-nya sama dengan gitu ya. Tadi apa rumusnya? Setengah Setengah kali A A tambah B tambah B kali T. dikali T. Gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Setengah dikali. A-nya 2 atas ini. 2 Ini A. tambah 4, Bu. Ini B. 2 Ya. 2 ditambah 4. T-nya berapa? 10. T-nya kali 10. 10. Gitu. Iya. Iya. Setengah kali 6 kali 10. Gitu. Iya. Iya. Berapa 30. jadinya? 30. 30. 30. Apa satuannya tadi? W itu. Joule. Joule. Gitu. Iya, Bu. Iya. Joule. Nah, itu baru yang satu sini ya kan? Yang kedua kan berarti di sini. Set gitu kan? Iya. Ini kedua kan? Nah, karena dia posisinya di 0, berarti ya 0 nih hasilnya. Untuk dari 4 ke 6 ini hasilnya W-nya 0 karena tidak ada gaya yang apa dia kalau di grafik dia grafiknya sejajar gitu kan. 0. Terus yang ketiga. Yang ketiga berarti luasnya dari segitiga. Berarti luas segitiga apa? Setengah kali A kali Setengah kali alas kali tinggi. tinggi. Itu berarti berapa alasnya? Dari 6 ke 8. Berarti alasnya berapa? Min 2, Bu. 2. 2. 6 ke 8. Berarti 2. 2, Bu. Tingginya berapa? Tingginya berarti ini ya? Ini kan? 8, Bu. Kok 8? Oke, 8. Ini nih. Dia 6 kan ya, yang Bu? ke bawah tuh. Ke 6. bawah. 6 atau 6? Berapa? 6. Min 6. 6. 6. Berarti berapa tuh? Ya, Minus 6. Udah tinggal tambahin berapa W totalnya? Berarti W total sama dengan W1 tambah W2 ditambah W3. Gitu kan? Iya, Bu. W1-nya 30 ditambah 0 min 6. 24. Berapa tuh? 24 Joule. Joule. Itu kan? Iya, Bu. Oke. Paham sampai sini? Enggak. Enggaknya di mananya? Enggaknya di mananya? Coba saya gambar dulu lagi ya. Diulang. Kamu tulis dulu, digambar dulu di bukumu itu. Biar nanti ikutan ngitung. Coba kita copy ya ini ya, bisa nggak nih? Ulang ya.
Bisa nggak di copy? Tadi yang nggak ngerti siapa? Avicenna. Avicenna. Tadi yang nggak ngerti Avicenna. Nih. Tadi bilang ngerti nggak? Enggak gitu. Siapa tadi nyaut? Nih, udah saya taruh sini nih. Berarti ini kan 1. Ini kan berarti ini 1. Ini ke sini 2. Pakai merah ya. 2. Yang ini berarti 3. Gitu kan? Ini 1. Yang 1, 2, 3. Berarti untuk W1 itu sama dengan luas trapesium. Luas trapesium. Luas trapesium apa rumusnya tadi? Setengah kali A tambah B T, Bu. kali tinggi ya. Iya. Setengah kali ini kan A-nya di sini. Ini A. Ini B gitu kan? Iya, Bu. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 4. Tingginya berapa? Tingginya. Tuh. Berapa? 10. 10. Ya kan? Setengah dikali 6 kali 10 sama dengan 30 Joule. W2 sekarang. Karena W2-nya ini W2. Ini adalah W2. Dia datar, gitu. Berarti W-nya dia adalah 0. Ya, 0. Nah, W3 berarti W3-nya adalah, ini W3. Bentuknya apa? Segitiga. Berarti luas segitiga. Luas segitiga apa rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah dikali berapa? Alasnya ini 2. Tingginya ini di sini. Min 6. Setengah dikali 2 dikali min 6 gitu kan? Iya, Bu. Coret-coret kan? Iya. Minus 6 Joule. Joule. Berarti kalau ditanya berapa W total? W total mati dia ini. W total itu sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 sama dengan 30 ditambah 0 ditambah min 6 sama dengan 24 Joule. Udah paham? Udah, Bu. Paham? Paham. Sekarang misalkan saya punya soal. Tulis dulu soalnya. Tulis soalnya.
Sebuah benda beratnya 10 Newton. Sebuah benda beratnya 10 Newton. Berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton. Sehingga, udah belum? Halo? Udah? Sehingga benda berpindah sejauh 50 cm. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah titik-titik. Dah? Catat nggak sih sama kalian? Dah. Kita buka baru. Berarti yang diketahui apa ya? Nah, yang diketahui apa? Berat. Ya. Aduh, ini habis lagi nih pulpennya ini ya. Diketahui. F-nya adalah, itu yang beratnya diabaikan aja ya, karena dia hanya diketahui beratnya 10 Newton, tapi gaya mendatarnya berapa tadi? 20 Newton. Terus sehingga benda berpindah sejauh 50 cm. Kalian bisa pakai S namanya, atau kalian pakai gini ya. Gini aja ya, delta X sama dengan 50 cm. 50 cm harus kalian ubah ke Meter. meter. Berapa? 0,5. Ya kan? Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. W sama dengan F kali delta X sama dengan 20 dikali 0,5 sama dengan berapa sih? 10 Joule. 10 Joule. Ya, itu jawabannya. Satu lagi contoh yang ada ini ya, yang ada sudutnya. Satu lagi nih. Tulis ya. Oke, siap nggak? Siap, Bu. Seorang anak menarik mobil mainan. Dengan seutas tali. Dengan gaya tarik 30 Newton. Udah? Nah, mobil berpindah sejauh 5 meter.
mobil berpindah sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan anak itu jika tali membentuk sudut, jika tali membentuk sudut 37 derajat Celcius, 37 derajat, membentuk sudut 37 derajat terhadap jalan mendatar adalah titik-titik. Sudah? Sudah. Sudah. Berarti kan tadi yang Ibu bilang itu, kayak adikmu punya mobil mainan, misalnya mobil mainan. Salah ya, Ibu gambar ya? Rodanya nggak ada. Misalnya, mobil mainan. Nih, sama ademu ditarik, gitu kan? Nah, ini bentuk sudut ya di sini. Tarik set, nah dia akan membentuk sudut di sini. (37 derajat). Yang diketahui apa sih tadi dia di situ? Seorang anak menarik mobil mainan dengan seutas tali dengan gaya tarik. Berarti yang diketahui apa? F-nya ya? Iya. F-nya sama dengan 30 Newton. Terus berpindah sejauh 5 meter. Berarti delta Delta apa? 5 meter. 5 meter. Terus apa lagi yang diketahui? Oh, tetanya. Tetanya sama dengan 37 derajat. Cos 37 itu cos 37 derajat itu sama dengan 0,8. Berarti yang ditanyakan adalah berapa W-nya, ya kan? Gitu kan? Nah, W-nya itu sama dengan F kali delta AX ya, atau X atau S itu sama aja. Cos ya theta. F-nya berapa? 30 dikali 5 dikali cos 37 gitu ya. W sama dengan 30 kali 0,5 kali 0,8. Berapa tuh hasilnya? 30 kali setengah. 30 kali setengah berarti berapa? 0,5 apa 5 sih? 5. Tadi dulu saya hapus. Kali 5 dikali 0,8 ya? 30 kali 5 150. 150 kali 0,8. 120. 120 Joule. Oke?
Berarti paham ya? Paham, Bu. Bu. Kan bukan. Oke, kita lanjut. Ini mau dipoto apa catat udah? Foto. Udah Udah difoto, ada. Bu. Oke. Kita Udah lanjut dipoto. ke yang ini mah yang tadi. Yang tadi usahanya kan tadi kan karena ada grafik ya. Jadi W total W1 tambah W2 tambah W3 karena di dalam grafik yang tadi kan ada beberapa gaya gitu ya. Oke. Energi. Ada yang namanya energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik. Elektromagnetik itu ada listrik, ada magnet, cahaya. Ada lagi energi nuklir. Yang namanya sumber energi dari mana? Dari matahari, fosil, energi angin, energi air, energi gelombang, energi panas, energi nuklir. Ini energi. Nah, waktu kelas berapa ya? SMP kelas berapa nih? Udah ada yang namanya energi potensial, energi kinetik gitu kan ya? Pernah kan ya? Ya kan? Energi kinetik ya, energi potensial. Kalau energi kinetik berarti yang berpengaruh adalah massa dengan kecepatan. Ini adalah rumusnya. Apa sih namanya? Pembuktian rumusnya, rumus EK itu dari mana sih? Gitu kan. Ketika posisi awalnya ada di F, terus F0-nya sama dengan 0, terus posisi jalan dia dengan kecepatan gitu kan. Terus nyampe di posisi akhir. Nah, ini didapat dia di situ jadi hasilnya kan yang pertama EK sama dengan F dikali delta X. Nah, X sendiri, bentar saya gedein biar bisa dicoret-coret. Nih. Posisi awalnya ini dia, ini posisi awal. Ini posisi awal. Ini posisi awal. Dia punya F. Punya lagi dia kecepatan awalnya di sini. Kok yang ini sih? Bukan ya? Nih, ini dia punya F. Ini posisi awalnya di sini. Posisi akhirnya di sini. Berarti dia kan pindah. Ini awalnya dari gini. EK itu kan sama dengan F dikali delta AX. Ya kan? Awalnya ini dari rumus W sebenarnya. Awalnya dari rumus W. Nah, F itu sendiri itu kan rumusnya M kali A. Gitu kan? M kali A. Nah, Bu itu kok dari setengah kali V kali T gitu kan. Nah, delta AX-nya ini adalah rumus dari apa sih namanya? Kecepatan dan waktu delta AX-nya. Karena di sini ada kecepatan dan ada waktunya ketika dia menuju ke sini. Tuh. Makanya ini rumusnya jadi setengah dikali V dikali T. Setengah kali V kali T gitu. Terus keluarin itu di sini berarti setengah kan ya dikali M gitu kan dikali V. Nah, A kali T. Maka itu sama dengan EK-nya jadi setengah kali M kali V
dikali V. V-nya ada 2, ada V1 dengan V2 gitu kan. Maka ketemu Eka sama dengan setengah MV kuadrat. Ini untuk rumus Eka. Ini kalau yang ini ketika diketahui di situ ada V1, ada V2, maka rumusnya itu berarti Eka 1, Eka 2 dikurang Eka 1 gitu. Itu ketika misalnya ada diketahui nanti di soal ada tuh kecepatannya di kecepatan 1 sekian. Tiba-tiba dia berjalan dengan kecepatan akhirnya sekian. Berapa berapa usaha yang dilakukan? Biasanya nanti pakai rumus ini. V sama dengan setengah MV2 kuadrat. Ibu tanya apaan, Bu? Coba tanya apaan. Apaan? Biasanya MV kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Coba kita cari contohnya ya. Bentar. Nah, nih. Coba ditulis contohnya untuk yang energi kinetik. Dah? Udah siap untuk catat soal contohnya? Bu. Sebuah benda bermasa 4 kilo mula-mula diam. Kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Tiga berapa, Bu? 3 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah, usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah titik-titik. Ya, berarti yang diketahui kita tulis. Diketahui. Diketahui. Apa yang diketahui berarti? Oh, M ya. M-nya berapa? M-nya berapa, Nak? M-nya berapa? 4 kilo. Ini saya nggak ditinggal tidur kan, tertawa-tawa saya ditinggalin lagi nih. Kemudian bergerak dengan percepatan. A-nya berapa tadi? Percepatannya? 3. 3 meter per second kuadrat. Gitu kan? Tapi di situ dibilang mula-mula diam, gitu kan ya? Mula-mula diam. Iya. Berarti dia nggak ada kecepatan dong yang pertama. V1-nya 0. Ya kan? Terus yang ketahui apa lagi? Oh, T. T sama dengan 2 detik. 2 second. Yang ditanyain apa sih?
W-nya ya, W-EK-nya berapa gitu kan? W-EK-nya berapa gitu. Kan harusnya rumusnya begini kan ya. W sama dengan EK2 dikurang EK1. Bu, di sini baru ketahuan V1-nya, Bu. V2-nya belum. Oh, ini ada apa? Ada A. Ada apa lagi? Ada T. Oh, berarti rumus A apa sih sebenarnya? A sama dengan rumus A apa sih? Rumus percepatan? V per T gitu kan? Ya enggak? Berarti rumus kecepatannya kan tadi kan dia dia diem, terus gerak, tapi punya percepatannya berapa? 3 meter per second. Nah, dari percepatan itu ternyata ada waktunya berapa? 2 detik. Ya, dari situ kalian bisa dapat V2-nya di situ. Ya kan? Berarti V2-nya berapa? A kali E. Berarti berapa? 3 dikali 2. Berarti berapa? 6. Udah bisa dimasukin ke sini berarti setengah kali M2. M-nya sama kan? M-nya kan sama kan 2. Dia M-nya tidak berubah, yang berubah adalah kecepatannya. Kali V2 kuadrat dikurang setengah kali M V1 kuadrat gitu ya. EK sama dengan EW. Tuh. Berarti W sama dengan gitu kan? Setengah dikali M-nya berapa, Nak? 4. V2-nya berapa? 6. Kali. Ingat ya, 6-nya di kuadratin. Dikurang setengah. Dikali. M-nya berapa? Kali 4. Dikali berapa lagi? 0 kan? Gitu dong. Ya, berarti kan kurang 0 kan sini? Ini 2. Berarti 2 kali 6 kuadrat berapa? 36. Berarti hasilnya 72 Joule. Oke? Kita balik lagi ya ke PowerPoint-nya ya. Udah difoto? Udah, Bu. Nah, ini kalau daya. Daya adalah usaha dibagi dengan waktu. Energi potensial juga sama begitu nanti. Kalau energi potensial W-nya sama dengan EP1 min EP2. Itu. Kalau energi potensial kan rumusnya apa? EP sama dengan M kali G kali H. Nah, ini kalau untuk daya. Daya itu rumusnya adalah usaha dibagi dengan waktu. Atau P sama dengan F dikali kecepatan rata-rata. Itu tuh rumusnya ya. Coba. Mau contohnya untuk daya? Ibu kasih contohnya daya ya nih. Sebuah tram mempergunakan daya
mempergunakan daya 10 kilowatt. Atau kalian tulisin KW aja ya, 10 kilowatt. Udah? 10 kilowatt. Sehingga dapat bergerak dengan kelajuan tetap. Sehingga dapat bergerak dengan kelajuan tetap 8 meter per second. Gaya penggeraknya adalah titik-titik. Satu lagi contoh nih. Soalnya ini saya kasih yang rumus pakai P sama dengan P sama dengan P sama dengan F dikali V sama P sama dengan W per T. Udah. Satu lagi. Seorang yang masanya 60 kg, seorang yang masanya 60 kg menaiki tangga yang tingginya 20 meter. Sudah? Udah belum? Yang tingginya 20 meter dalam selang waktu 2 menit. Bila G 10 meter per second kuadrat, bila G 10 meter per second kuadrat, berapa daya yang dikeluarkan oleh orang tersebut? Nah, untuk yang nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Yang diketahui apa, Nak? Yang diketahui apa? Saya ditinggalin nggak nih? Halo? Yang diketahui apa? Dayanya kan? P-nya sama dengan 10 kilowatt. Jadiin watt. 1 kilo itu 1000. 1 kilowatt itu 1000 watt. Berarti kalau 10 kilowatt berapa watt? Saya ditinggalin nggak sih nih? Jangan-jangan saya ditinggalin. 10.000 ya, Bu? Iya, 10.000 watt. Saya jangan ditinggalin. Enggak, Bu. 10.000 watt. Dengan kelajuan tetap. Berarti kan V ya. V sama dengan 8 meter per second. Gitu kan? Oh, yang ditanya apa dia? Oh, dia mau tahu berapa sih gayanya. Tadi rumusnya apa gitu? P sama dengan F dikali V gitu kan? Nah, ini berarti di sini 10.000 gitu kan? Sama dengan F dikali 8 gitu. Benar nggak? Benar, Bu. F sama dengan 10.000 dibagi 8. Hasilnya berapa? 1.250 Newton. Nah, udah itu nomor 1. Yang nomor 2. Nomor 2 ini berarti pakai rumus yang P sama dengan W per T ya. Nomor 2. Itu yang diketahui. M-nya
Massa orangnya berapa? 60 kilo. Terus apalagi? H-nya ya. Menaiki tangga yang tingginya. H-nya. H-nya sama dengan 20 meter. Dalam selang waktu 2 menit. Berarti T-nya. T 2 menit. 2 menit jadiin apa? Jadiin detik jadi berapa? 2 menit jadi detik berapa, Nak? 120. 120. Ini yang lain pada kemana ya? Ada Bu. 120 second. Ketahuin apa lagi? G. 10 meter per second kuadrat. Gitu kan? Yang ditanyain apa? Yang ditanyain adalah berapa P-nya. Ya, P sama dengan W per T. Bu, W-nya nggak tahu rumusnya pakai apa. Oh, kalau di sini ada M, di sini ada H, di sini ada G. Oh, ini berarti energi potensial, Bu. Oh, pakai gini aja. M kali G kali H dibagi T. Gitu. Berarti tinggal masukin situ berapa? M-nya 60, 10 kilogram. 10 60 kali 10 kali kali 20. 20 dibagi 120. Gitu kan ya? Ini berarti 6 kali 2 gini. Gini bukan? 12.000 ya? Benar nggak sih? Dibagi Bener, Bu. 12.000. 120. 110. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kentut. Astagfirullahaladzim. Maaf, pada iklan. Berarti berapa? 100 100 watt. 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 Oke. Mau sampai sini apa mau masih kuat lanjut? Mau sampai sini aja apa masih kuat lanjut? Masih beberapa lagi. Ntar dulu. Tinggal energi potensial nih. Energi potensial yang pegas ya. Gaya konservatif. Masih banyak sih. Nih EP yang tadi ya. Ini yang nanti kalau mau cari W-nya itu pakai energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Ini nih. Nih. Nanti itu. Sampai sini dulu aja kali ya. Termabok kalian lagi puasa. Maaf. Oke nggak? Mau mabok begitu. Bilangnya Bu mabok Bu gitu ntar. Ya. Ya kasih. Mabuk. Oh itu dong apa sih namanya mukanya diliatin. Itu masing-masing contoh saya kasih satu nanti kalau untuk soal yang harus dikerjakan itu udah ada contohnya ya. Nanti untuk soal yang dikerjakan saya kirim ke GCR ya. Tugasnya ya. Sama PPT-nya saya kirim ke GCR ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, ini berarti yang nggak ada semua? Ada semua ini. Kevin ada Kevin? Kevin ada nggak? Kan kalian ada 16 semuanya ya? Arya, oh saya sama PPT-nya ya. Oke, yang nggak ada Kevin lagi sakit katanya. Bentar.
Nanti saya kirim ke GCR tugasnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian paham. Soalnya saya kasih contohnya satu-satu. Ya, saya kasih contoh satu-satu untuk untuk rumus-rumus yang tadi saya kasih tahu. Sampai di sini mudah-mudahan ilmu yang barusan nyantol ya. Mudah-mudahan ilmu yang barusan agak-agak sedikit nyantol di kalian gitu ya. Dan sampai jumpa lagi hari Kamis besok. Mudah-mudahan bisa Google Meet lagi. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.